Di sini saya akan melakukan seminar dari penelitian proposal yang telah saya lakukan. Sebelumnya saya terima kasih kepada para peserta karena telah bersedia hadir untuk mengikuti seminar saya pagi ini. Terlebih lagi saya berterima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah seminar Bahasa dan Sastra Indonesia, Dr. Randus Kaharudin M.Hum. Baik, mungkin langsung saja saya akan melakukan seminar penelitian dengan judul Kemampuan Memahami Cerita Rakyat Bima sebagai Bahan Ajar dalam Pembelajaran Teks Cerita Sejarah di kelas 12 SMA Negeri 1 Woha Kabupaten Bima. Ada 3 subbab yang akan dibahas pada seminar kali ini. Bab pertama, pendahuluan yang berisi yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Subbab kedua berisi kajian pustaka, yang pertama penelitian relevan dan landasan teori. Dan subbab ketiga berisi jenis penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan teknik analisis data. Langsung saja saya akan membahas bab pertama, pendahuluan, yang berisi latar belakang. Penerapan model-model pembelajaran yang inovatif mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dalam diri peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan merupakan proses pengembangan kemampuan, sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam diri seseorang. Seorang guru dipandang dapat memainkan peran jika terutama dalam membantu siswa membangun sikap positif dalam belajar, mengembangkan rasa ingin tahu, mendorong kesendirian dan ketepatan logika intelektual, serta menciptakan kondisi-kondisi untuk sukses dalam belajar. Pembelajaran bahasa Indonesia hubungan sastra pada tingkat sekolah menengah atas dilaksanakan melalui keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan berbahasa tersebut memerlukan bahan ajar. Bahan ajar digunakan untuk guru dapat menyampaikan materi dengan baik kepada peserta didik. Selain itu, peserta didik juga menjadi lebih tertarik untuk mempelajari materi yang akan disampaikan oleh guru. Tanpa disertai pemilikan gagasan atau ide dan perilaku yang kreatif, kinerja yang diwujudkan oleh guru cenderung kurang memuaskan. Kreativitas pembelajaran guru sangat rendah, antara lain diwujudkan melalui tindakan kurang peduli, sekedar menjalankan tugas, orientasi terhadap presentasi yang rendah, dan produktivitas yang rendah, kurang efisien dan efektif, kurang disiplin, serta membosankan pendidik, sehingga langsung maupun tak langsung berdampak terhadap pencapaian pembelajaran yang sesuai dengan materi, serta hubungan komunikasi antar guru dan siswa dapat berjalan dengan baik. Melalui pembelajaran diharapkan dapat mengembangkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan merangsang kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis yang baik terhadap siswa. Untuk itu, penelitian ini membahas tentang cerita rakyat Bima sebagai bahan ajar dalam pembelajaran teks cerita sejarah. Yang kedua, rumusan masalah. Ada rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah kemampuan memahami cerita rakyat Bima sebagai bahan ajar dalam pembelajaran teks cerita sejarah siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Woha Kabupaten Bima. Dan selanjutnya tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui serta mendeskripsikan kebutuhan pendidik dan peserta didik terhadap bahan ajar cerita rakyat Bima sebagai bahan ajar dalam pembelajaran teks sejarah. Yang kedua, untuk mengetahui atau mengembangkan cerita rakyat Bima sebagai bahan ajar dalam menulis teks cerita sejarah. Selanjutnya, manfaat penelitian.
Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi ke dalam beberapa manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu dari penelitian ini sebagai bahan pemikiran bagi pendidik bahasa Indonesia dalam membuat bahan ajar serta cerita rakyat Bima sebagai bahan pembelajaran dalam teks cerita sejarah. Dan selanjutnya manfaat praktis. Manfaat praktis penelitian ini meliputi manfaat yang mengenai cara membuat bahan ajar dalam mengimplementasikan cerita rakyat yang ada di daerah agar dikembangkan serta dipelajari oleh siswa serta dapat dilestarikan. Subbab selanjutnya bab 2 kajian pustaka berisi penelitian relevan. Menurut Ainun Muh, definisi relevan adalah adanya hubungan yang erat dan langsung terhadap apa yang sedang dihadapi, terutama pada pokok masalah. Apapun yang saling terkait dan bisa disebut dengan relevan. Dalam penelitian ini ada 3 penelitian yang diangkat. Yang pertama, penelitian dari Pratiwi 2018 dalam artikel yang berjudul Pengembangan Media E-Model pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Materi Teks Cerita Sejarah bagi Peserta Didik. Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama meneliti teks sejarah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdapat pada hasil produk yang dikembangkan. Jika penelitian tersebut mengembangkan media, maka penelitian ini mengembangkan cerita rakyat sebagai bahan ajar dalam teks cerita sejarah. Selanjutnya, Putra MAA 2018 dalam artikel berjudul History Learning Based of Lu Syekh Abdul Rahman. Penelitian ini membahas tentang persamaan yaitu mode pembelajaran berbasis sejarah. Relevansi penelitian tersebut menggunakan objek secara lokal guna menanamkan nilai karakter pada diri peserta didik. Kemudian perbedaan penelitian terdapat pada hasil produk yang dikembangkan. Penelitian tersebut menghasilkan berupa model, sedangkan penelitian ini menghasilkan bahan ajar. Selanjutnya, penelitian sejenis juga dilakukan oleh Kustois 2018 yang berjudul Aktivitas Strategi terhadap Kemampuan Menyimak Teks Cerita Sejarah. Persamaan dan perbedaan yaitu perbedaan yang dilakukan penelitian terdapat pada metode yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan kode eksperimen untuk menguji keefektifan strategis pembelajaran, sedangkan penelitian menggunakan metode kualitatif. Yang kedua, landasan teori. Landasan teori dalam penelitian ini berisi hakikat cerita rakyat, ciri-ciri teks cerita sejarah, struktur teks cerita sejarah, ciri kebahasan teks cerita sejarah, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, dan bahan ajar. Selanjutnya, pembahasan bab 3 yaitu jenis penelitian. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif, di mana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis data. Maka penelitian ini mengkaji cerita rakyat yang dijadikan sumber bahan ajar dalam pembelajaran teks cerita sejarah di kelas 12 Sekolah SMA Negeri 1 Kota Wahal Kota Bima. Sedangkan hasil dari pembelajaran siswa dari tugas yang diberikan berkaitan dengan teks cerita rakyat yang di sekitar mereka untuk didapat dijadikan pembelajaran teks cerita sejarah. Selanjutnya, sumber data. Sumber data dan subjek dari penelitian ini yang diperoleh yaitu tokoh masyarakat yang di desa sebagai informan untuk mendapatkan cerita rakyat yang dikumpulkan sebagai bahan landasan mengenai cerita dalam bahan ajar cerita sejarah. Selanjutnya, pengumpulan data. Penelitian ini dimaksudkan guna mengembangkan bahan ajar menulis teks cerita sejarah bermuatan teks cerita rakyat yang diperuntukkan bagi peserta didik kelas 12 SMA maupun SMK sebagai kegiatan dalam bahan ajar, pembelajaran dan pendidik sebagai sumber belajar
belajar dalam materi teks cerita sejarah. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara dan observasi guna mengetahui teks cerita rakyat yang berkembang pada masyarakat di sekitar, yaitu masyarakat Bima. Dan terakhir, analisis data. Deskripsi kualitatif merupakan analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dari hasil observasi dan wawancara dan tentang ketersediaan dalam memahami kemampuan cerita rakyat dalam pembelajaran teks cerita sejarah. Analisis yang dilakukan dinilai dari struktur teks dan kebahasaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akan membuka sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Ya, silakan. Pertanyaan saya adalah, apa motivasi Anda mengangkat judul tersebut sebagai penelitian Anda? Baik, mungkin akan saya langsung jawab dari pertanyaan peserta. Kenapa saya mengangkat judul tersebut? Karena penelitian ini saya tertarik meneliti teks cerita rakyat yang ada di sekitar siswa untuk dijadikan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran model teks, salah satunya teks cerita sejarah yang berkaitan sekali dengan pengangkatan cerita rakyat sebagai pembelajaran untuk kelas siswa kelas 12 negeri 1 Kabupaten Bima. Sekian jawaban dari saya. Selanjutnya ada peserta yang lain yang ingin bertanya. Ya, silahkan. Bagaimana cara Anda mendapatkan data dari penelitian kualitatif pada penelitian tersebut? Baik, langsung saya jawab. Data yang diperoleh dari penelitian kuantitatif yaitu berupa siswa yang akan mendengarkan cerita rakyat, kemudian disampaikan untuk mengetahui kemampuan siswa. Di sini diukur dari struktur tes kebahasaan yang dianalisis oleh siswa, dan sehingga akan diketahui sejauh mana pemahaman siswa dalam melaksanakan pembelajaran tes sejarah dalam implementasi cerita rakyat Bima, sehingga dalam penelitian kuantitatif tersebut dihasilkan angka-angka dari tugas siswa yang diberikan. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryani, NIM S1C118065. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Sebelumnya, terima kasih kepada para peserta dan terlebih dahulu kepada dosen mata kuliah Seminar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu Pak Dr. Randus Kaharudin MH. Penelitian yang saya lakukan yaitu berjudul Nilai-nilai pendidikan karakter dalam teks model pada buku siswa kelas 1 SMP Negeri 1 Sape. Yang pertama, bab 1, yaitu berisi latar belakang. Pendidikan karakter saat ini merupakan topik yang marak diperbincangkan dalam dunia pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu proses yang di dalamnya terdapat suatu aturan dan prosedur yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Setiap peserta didik memiliki tanggung jawab yang sama dalam proses pembelajaran. Pendidikan menjadi pilar utama untuk memajukan generasi penerus bangsa demi perkembangan intelektual anak. Perkembangan intelektual tersebut nantinya akan membentuk kepribadian atau karakter anak. Adapun perubahan yang signifikan dari penamaan nilai-nilai moral melalui pendidikan, agama, dan kewarganegaraan. Indikasinya terlihat masih banyak siswa yang mempunyai moral yang rendah. Seperti contoh, banyak siswa yang suka ikut tawuran,
harus mengandung 3 unsur. Yang pertama, belajar untuk tahu, dan yang kedua, belajar untuk berbuat, dan yang ketiga, belajar untuk hidup bersama. Dan fenomena sekarang ini, pemerintah telah menggalakkan pentingnya pendidikan karakter bagi siswa di sekolah. Berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam upaya diimplementasikan pendidikan karakter. Kementerian Pendidikan Nasional sudah mencanangkan penerapan pendidikan karakter untuk semua tingkat pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi. Menurut Muhammad Nusri Narwani 2011, pembentukan karakter perlu dilakukan sejak usia dini. Jika karakter sudah terbentuk sejak usia dini, maka tidak akan mudah untuk mengubah karakter seseorang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan pada siswa di sekolah menengah atau menengah pertengahan atau SMP. Dan yang kedua, bagaimana bentuk teks model pada buku kelas 1 SMP. Dan yang ketiga, bagaimana strategi untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa di sekolah menengah. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini berisi untuk mengetahui nilai-nilai karakter dalam teks model yang harus ditanamkan pada siswa di sekolah SMP. Dan yang kedua, untuk mengetahui strategi menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa di sekolah SMP Negeri 1 KP. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para peneliti karya sastra yang berkaitan dengan pendidikan berkarakter dalam teks model. Selain itu, diharapkan pula dapat membangun karakter anak bangsa yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Kemudian, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengelola pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia selangkah lebih maju dan bermutu. Karena melalui nilai pendidikan karakter seorang guru dapat membentuk kepribadian seorang siswa dan dapat mengarahkan pada suatu nilai-nilai pendidikan karakter. Selanjutnya masuk pada subbab 2, yaitu kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka terdapat jenis penelitian atau penelitian relevan. Penelitian relevan selain pengamatan perpustakaan terhadap berbagai referensi, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap penelitian relevan berdasarkan pengamatan kepustakaan terhadap hasil-hasil penelitian yang relevan. Peneliti belum menemukan secara detail tentang spesifikasi kajian yang berkaitan dengan peneliti yang berjudul Nilai-nilai pendidikan karakter dalam teks model pada buku siswa kelas 1 SMP. Penelitian relevan yang pertama, peneliti yang dilakukan oleh Farida Iswa Yunitias dengan judul Penelitian nilai-nilai pendidikan karakter dalam teks model pada buku siswa SMP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter yang ada dalam materi ajar Bahasa Indonesia kelas 11 SMP terbitan 3 serangkai tahun 2006 antara lain adalah nilai karakter religius, pribadi yang baik, kepedulian sosial, kejujuran, kerja keras, dan cinta lingkungan. Dan penelitian kedua yang dilakukan oleh Elinda Dei Mitraliani yang berjudul Analisis Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 10 Sekolah Dasar terbitan Pusat Perbukuan tahun 2008. Dalam penelitian ini ditemukan nilai-nilai pendidikan karakter pada buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 1 SMP terbitan Pusat Perbukuan tahun 2008 antara lain: yang pertama, religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, dan rasa ingin tahu.
Kemudian landasan teori. Landasan teori yang pertama pengertian termasuk pengertian nilai, yaitu penamaan adalah proses perbuatan atau cara menanamkan. Artinya bagaimana usaha seorang guru menanamkan nilai-nilai, dalam hal ini adalah nilai-nilai pendidikan karakter pada peserta didiknya yang dilandasi oleh pemahaman terhadap berbagai kondisi pembelajaran yang berbeda-beda. Selanjutnya masuk pada subbab 3, yaitu pembahasan yang berisi metode penelitian atau jenis penelitian. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang pertama, penelitian ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Yang selanjutnya, sumber data. Sumber data termasuk dalam sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber utama penelitian yang diproses langsung dan sumbernya tanpa lewat perantara menurut Ciswantoro 2005. Dan selanjutnya sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau lewat perantara tetapi masih berdasar pada kategori konsep menurut Ciswantoro 2005. Sumber data ini yang digunakan dalam penelitian antara lain pustaka lain berupa tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian, yakni nilai-nilai penelitian karakter dalam buku SMP, baik berupa buku yang berjudul penelitian karakter. Dan selanjutnya pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan dan teknik catat. Teknik pustaka adalah teknik yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data. Data diperoleh dalam bentuk tulisan, maka harus dibaca dan dicatat. Hal-hal yang penting dicatat kemudian disimpulkan dan mempelajari sumber tulisan yang dapat dijadikan sebagai landasan teori dan acuan dalam hubungan dengan objek yang diteliti. Dan selanjutnya analisis data. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, menggolongkannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar menurut Moleong 2005. Kegiatan analisis data itu dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanaannya sudah mulai sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif. Teknik analisis data secara dialektika yang dilakukan dengan cara menghubungkan unsur-unsur yang ada dalam buku dengan mengintegrasikan ke dalam suatu kesatuan makna. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, silakan saudari Ika. Apa alasan Anda mengangkat judul tersebut? Baik, saya akan menjawab langsung pertanyaan dari saudara Ika. Alasan saya mengambil judul ini dikarenakan judul ini merupakan salah satu proses yang di dalamnya terdapat suatu aturan dan prosedur yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Sehingga di dalam buku teks merupakan salah satu bagian bahan ajar, buku yang berisi uraian, bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu, yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran dan perkembangan siswa untuk diasimilasikan, dan terdapat satu penilaian pendidikan karakter yang belum ditemukan dalam buku siswa kelas 1 SMP. Apakah saudara itu sudah mengerti? Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fakiatun Mari Putri, NIM S1C11803. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Sebelumnya, terima kasih kepada para peserta dan terlebihnya kepada dosen pembimbing mata kuliah Seminar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu Bapak Dr. Agus Kaharudin M.Hum. Penelitian yang saya lakukan yaitu berjudul Penguasaan Kosakata dengan Kemampuan Menulis Teks Deskripsi Siswa Kelas 7 SMP Negeri 2 Kota Bima. Selanjutnya ada 3 subbab yang akan saya bahas. Bab pertama, pendahuluan, berisi tentang 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, 3. Tujuan penelitian, 4. Manfaat penelitian. Selanjutnya bab 2, kajian pustaka. Dan bab 3 metode penelitian, berisi tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi dalam rangka memenuhi sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan sesama manusia. Seseorang yang mempunyai keterampilan berbahasa yang memadai akan lebih mudah menyampaikan dan memahami informasi baik secara lisan maupun tulisan. Menurut NIDA dalam Taliga tahun 2013 halaman 1, keterampilan berbahasa mempunyai 4 komponen, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Abidin mengemukakan menulis adalah suatu proses berkomunikasi secara tidak langsung antara penulis dan pembacanya. Menulis pada dasarnya adalah sebuah proses di mana produk yang dihasilkan seorang penulis diproduksi melalui tahapan-tahapan. Tahapan tersebut dimulai dari tahap pengolahan ide, hingga pemroduksian ide. Kosakata berarti pembendaharaan kata atau kekayaan kata yang dipakai sebagai tolak ukur keterampilan berbahasa. Kosakata merupakan tolak ukur pembendaharaan kata yang dipakai, wawasan kata yang digunakan, serta ketetapan pemakaiannya dalam konteks kalimat. Penguasaan kosakata adalah kegiatan menguasai atau kemampuan memahami dan menggunakan kata-kata yang terdapat dalam suatu bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Penguasaan kosakata ini sangat penting dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, penguasaan kosakata juga berguna untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Teks deskripsi ini merupakan karangan yang melukiskan atau menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci hingga pembaca seolah-olah turut merasakan atau mengalami langsung yang diekspresikan oleh penulis. 2. Rumusan masalah. Terdiri dari bagi 1. Bagaimana penguasaan kosakata siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Kota Bima. 2. Bagaimana kemampuan menulis siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Kota Bima. Dan 3. Apakah ada hubungan antara penguasaan kosakata dengan keterampilan menulis teks deskripsi siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Kota Bima. 3. Tujuan penelitian. Terdiri dari 1. Untuk mengetahui gambaran penguasaan kosakata yang dimiliki siswa kelas 7 SMP Negeri 2. 2. Untuk mengetahui kemampuan memproduksi teks deskripsi siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Kota Bima. 3. Untuk mengetahui hubungan penguasaan kosakata dengan kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Kota Bima. 4. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan. Selain itu juga dapat memperkaya tentang penguasaan kosakata. 2. Manfaat praktis bagi guru. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan proses pembelajaran, yang berarti untuk memberikan hasil pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Manfaat praktis bagi siswa.
agar siswa dapat mengetahui tingkat penguasaan kosakatanya dan dapat meningkatkan kemampuan menulis teks deskripsi. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian pustaka. 1. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Yohana Dini Trisnani Susanto pada tahun 2017 dengan judul Hubungan Penguasaan Kosakata dengan Keterampilan Berbicara dan Menulis Siswa Kelas 4 SDN Gugus Pangeran Diponegoro, Kecamatan Ngalian. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara penguasaan kosakata keterampilan berbicara yang ditunjukkan oleh nilai korelasi 0,571 pada tingkatan hubungan yang sedang. Artinya di sini sangat minim penguasaan kosakatanya dengan kemampuan berbicaranya. Dan ada hubungan yang signifikan antara penguasaan kosakata dengan keterampilan menulis yang ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi 0,759 pada tingkat hubungan yang kuat, yang artinya kedua variabel ini berjalan seiringan. Persamaan penelitian tersebut yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada materi hubungan penguasaan kosakata dengan metode yang digunakan. Berbeda dengan permasalahan yang diajukan oleh Yohana, penelitian ini lebih memfokuskan permasalahan pada hubungan antara penguasaan kosakata dengan kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Kota Bima. Sedangkan penelitian Yohana berfokus pada keterampilan berbicara dan menulisnya. Kajian teori atau hakikat penguasaan kosakata. Penguasaan kosakata adalah pembendaharaan atau kekayaan kata yang dikuasai oleh seseorang. Penguasaan kosakata dalam jumlah yang memadai yang sangat diperlukan untuk melakukan kegiatan berkomunikasi dengan bahasa. Nugriontoro pada tahun 2014 halaman 338 mengungkapkan penguasaan kosakata dapat dibedakan dalam penguasaan yang bersifat reseptif dan produktif, yaitu kemampuan memahami kosakata terlihat dalam kegiatan membaca dan menyimak, sedangkan kemampuan mempergunakan kosakata tampak dalam kegiatan menulis dan berbicara. Perkembangan kosakata bahasa Indonesia berdasarkan aspek pemaknaannya. Masyarakat multilingual seperti masyarakat Indonesia cepat atau lambat akan berkenalan dengan bahasa lain. Peralihan tempat tinggal mengakibatkan perubahan lingkungan, misalnya mutasi pegawai atau karyawan dari suatu tempat ke tempat lain, pedagang yang berpindah dari suatu kota ke kota lain yang lebih menguntungkan, pelajar atau mahasiswa yang keluar dari kota asalnya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Kemampuan menulis teks deskripsi. Pengertian menulis. Menulis adalah suatu alat yang sangat ampuh dalam belajar dengan sendirinya, memainkan peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Al-Qaeda dalam Husumanisi dan kawan-kawan tahun 2013 halaman 66 mengungkapkan bahwa menulis merupakan suatu kegiatan penyampaian pesan menggunakan tulisan sebagai mediumnya karena menulis itu sangat sulit. Kegiatan menulis mendapatkan bimbingan dari guru secara langsung. Kemampuan menulis teks deskripsi ini adalah kecakapan dalam menuangkan, menyusun dan mengorganisasikan ide atau gagasan berupa objek dengan menggunakan serangkaian bahasa tulis yang baik dan benar, sehingga menghasilkan tulisan yang menggambarkan objek dengan jelas, seolah-olah objek tersebut benar-benar di keadaan yang sebenarnya. Hubungan penguasaan kosakata dengan kemampuan menulis. Abidin dalam tahun 2012 halaman 181 mengumumkakan menulis adalah suatu proses berkomunikasi secara tidak langsung antara penulis dan pembaca. Menulis pada dasarnya adalah sebuah proses di mana produk yang dihasilkan seorang penulis melalui tahapan-tahapan. Tahapan tersebut dimulai dari tahapan pengolahan ide hingga pemroduksian ide. Menulis adalah kegiatan yang produktif dan ekspresif. Keterampilan menulis tidak diperoleh secara langsung, melainkan latihan dan praktek yang banyak dan teratur. Keterampilan berbahasa siswa akan
begitu banyak menguasai kosakatanya. Dan sebaliknya, siswa dikatakan mempunyai kosakata yang banyak apabila orang itu memahami dan menguasai makna kata-kata tersebut. Selain itu, tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap penguasaan kosakatanya. Karena dalam proses belajar mengajar, siswa akan memperoleh kosakata baru sesuai dengan bidang pendidikan yang dipelajarinya. Penguasaan kosakata ini terkait erat dengan kemampuan menulis teks deskripsi. Tidak hanya teks deskripsi, tetapi juga dengan teks-teks lainnya. Adanya penguasaan kosakata yang akan memudahkan seseorang memilih kata yang tepat dituangkan ke dalam tulisannya, sehingga pembaca akan mudah memahami tulisan tersebut. Penguasaan kosakata seorang akan mempengaruhi keterampilan menulis. Memilih kata saat menulis seakan semakin baik. Begitu pula sebaliknya, jika seorang tidak menguasai kosakata, maka akan mengalami kesulitan dalam memilih kata yang tepat saat menulis. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian dibedakan menjadi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif cenderung berupa angka-angka, sedangkan kualitatif berupa bentuk uraian dengan kata-kata atau kalimat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif bersifat korelasi. Menurut Azwa tahun 2010 halaman 8 sampai dengan 9, penelitian korelasi bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana variasi pada suatu variabel berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih variabel lain. Berdasarkan koefisien korelasi, dalam penelitian ini dapat memperoleh informasi mengenai taraf hubungan yang terjadi, bukan mengenai ada atau tidaknya efek variabel terhadap variabel yang lain. 2. Sumber data. Sumber data adalah subjek dari penelitian yang diperoleh. Sumber data yang diperoleh adalah dari siswa itu sendiri, lembar penugasan siswa itu sendiri. 3. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini data berupa kuantitatif, data kuantitatif berupa lembar penugasan. Data diperoleh dengan metode observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi ini termaksud kategori non-partisipan yang merupakan observasi penelitiannya tidak ikut secara langsung. 4. Teknik analisis data. Menurut Sugiono tahun 2010, teknik analisis data adalah proses penelitian yang sangat sukar. Dilakukan hal ini lantaran membutuhkan kerja keras, pikiran yang kreatif, dan kemampuan pengetahuan yang tinggi. Dalam pandangannya, dalam teknik analisis data tidak bisa disamakan antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Data akan dilihat terutama mengenai metode yang dipergunakan dalam penelitian ini. Data akan dianalisis dengan cara discovery karena data penelitian ini berbentuk angka-angka. Mungkin sekian dari materi saya akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Pelakunya Anda melakukan penelitian dan apa kendala yang Anda hadapi? Saya melakukan penelitian selama 4 bulan. Dan kendala yang saya hadapi itu terdapat pada siswanya, karena saat mereka membantu saya untuk melakukan observasi, dalam lembar kerjanya mereka banyak mencampurkan bahasa ibunya dengan bahasa Indonesia, sehingga penguasaan kosakatanya sangat minim begitu untuk siswa itu. Mereka sangat minim yang mereka gunakan dalam mengerjakan tugas tersebut. Saja sekian presentasi proposal seminar saya. Demikian, bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya berterima kasih kepada Bapak Pembimbing Mata Kuliah Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia, Dr. Ranus Kaharudin M.Hum. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Nilai Sosial dalam Novel Hafalan Sholat Delisa karya Terelie, Kajian Sosiologi Sastra. Adapun dalam proposal ini ada 3 bab. Yang pertama pendahuluan, yang kedua bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 yaitu metode penelitian. Baik, yang akan saya bahas pertama adalah bab 1 yaitu pendahuluan. Terdiri dari beberapa poin. Yang pertama latar belakang. Istilah sastra dalam bahasa Indonesia mempunyai pengertian sas yang berarti mengajar, mengarahkan, memberi petunjuk, dan terang arti sarana, alat untuk mengajar, buku petunjuk, atau buku instruksi atau pengajar. Karya sastra merupakan bagian dari kehidupan masyarakat karena sastra lahir di tengah-tengah masyarakat dari hasil imajinasi pengarang serta refleksinya terhadap gejala-gejala sosial di sekitarnya. Sastra merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Karya sastra lahir di tengah-tengah masyarakat karena sastra menggambarkan interaksi sosial yang terjadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nilai sosial di atas tumbuh seiring dengan timbulnya berbagai masalah dalam aspek kehidupan yang dilakukan oleh anggota masyarakat, baik dari segi ekonomi, pendidikan agama, dan moral atau etika. Novel merupakan bagian dari prosa fiksi. Kata fiksi atau fiction berasal dari bahasa Latin yang berarti membentuk, mengadakan, dan menciptakan. Karya sastra pada umumnya atau novel banyak menyuguhkan berbagai permasalahan dan persoalan hidup dalam jalinan peristiwa kehidupan yang terjadi antar manusia yang satu dengan manusia lainnya. Dalam penelitian ini akan diangkat permasalahan tentang nilai sosial pendidikan, agama, dan moral dalam novel Hafalan Sholat Delisa karya Terelie. Yang kedua, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimanakah nilai sosial, pendidikan agama, dan moral yang terkandung dalam novel Hafalan Sholat Delisa. Yang kedua, bagaimanakah sistem kekerabatan yang terkandung dalam novel Hafalan Sholat Delisa. Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yang pertama, mendapatkan nilai sosial, pendidikan agama, dan moral yang ada dalam novel Hafalan Sholat Delisa. Yang kedua, mendeskripsikan sistem kekerabatan yang berlaku dalam novel Hafalan Sholat Delisa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, sebagai bahan masukan pembaca, khususnya pencinta karya sastra untuk meningkatkan apresiasi terhadap karya sastra, terutama novel. Yang kedua, para penikmat karya sastra, khususnya novel, dapat memanfaatkan hasil penelitian tentang nilai sosial. Selanjutnya, kedua, jual pustaka. Yang pertama ini adalah penelitian yang relevan. Fitria Ningsih dalam penelitiannya yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan pada Cerpen Perjalanan Alien karya Martina. Pada penelitian ini, peneliti menguraikan tentang nilai pendidikan moral positif dan nilai pendidikan moral negatif. Nilai pendidikan moral positif meliputi ketulusan hati, kesabaran, kepedulian, dan ketabahan. Sedangkan nilai pendidikan moral negatif meliputi mudah putus asa dan sombong. Pada penelitiannya ini juga menggunakan pendekatan pragmatis sebagai metode analisis datanya. Hal ini relevan dengan penelitian tentang nilai sosial novel Hafalan Sholat Delisa yang membahas tentang nilai pendidikan. Penelitian Haimia tahun 2001, Nilai Sosial Budaya Cerpen Jakarta, karya Totilawati Jitrawasita. Pada penelitiannya ini, peneliti menguraikan tentang nilai sosial budaya yang terdapat dalam cerpen Jakarta. Adapun nilai sosial budaya yang terkandung pada cerpen Jakarta karya Totilawati Jitrawasita adalah nilai sosial budaya tolong-menolong, nilai sosial budaya ramah-tamah, dan nilai sosial kebiasaan antri. Penelitian Farida tahun 2002,
interaksi kritik sosial pada cerpen 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk, karya Danarto dengan perilaku sosial masyarakat. Pada penelitiannya, peneliti menguraikan tentang bagaimana kritikan terhadap perilaku pegawai pemerintahan penyebab hilangnya bahan-bahan pokok dan demonstran. Pada penelitiannya juga peneliti membahas tentang sosiologi sastra dan relevan dengan penelitian nilai sosial hafalan sholat Delisa yang membahas tentang nilai sosial dan sosiologi sastra. Yang kedua, landasan teori. Teori adalah serangkaian asumsi, konstruk, definisi, dan preposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dan merumuskan hubungan antar konsep. Definisi tersebut mengandung 3 hal. Yang pertama, teori. Teori adalah serangkaian preposisi antara konsep-konsep yang saling berhubungan. Kedua, teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menerangkan mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana hubungannya. Tujuan perumusan kerangka teori ini yaitu secara generalisasi mempersoalkan pengetahuan dan menjelaskan hubungan antara suatu gejala sosial dan arti observasi yang telah dilakukan. Berdasarkan konsep teori di atas, maka kerangka teori yang dipakai sebagai kerangka landasan untuk memahami nilai-nilai sosial dalam novel hafalan sholat Delisa adalah yang pertama nilai sosial, yang kedua adalah novel, yang ketiga adalah sistem kekerabatan, dan yang seterusnya sosiologi sastra, pendekatan sosiologi sastra, dan yang terakhir semiotika. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis data dan sumber data. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian untuk memperoleh gambaran empiris mengenai nilai yang terkandung dalam novel yang akan dianalisis. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis sistem kekerabatan dan nilai sosial yang meliputi nilai ekonomi, pendidikan, moral atau etika, dan agama yang terkandung dalam novel hafalan sholat Delisa karya Terelie. Yang kedua, data dan sumber data novel hafalan sholat Delisa. 1. Judul hafalan sholat Delisa, 2. Pengarang Terelie, 3. Penerbit Republika, 4. Cetakan keempat, 5. Ukuran kertas 20,5 x 13,5 cm, ukuran ketikan 1,5 spasi, tahun terbit 2005, jumlah halaman 248, bentuk tulisan menjorong ke samping dan warna sampul hitam, kehijauan, dan putih. Ketiga, metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, metode penelitian kepustakaan, yaitu dilakukan dengan mempelajari dan mengidentifikasi sumber tertulis yang berkaitan dengan informasi data. Sumber kepustakaan yang dimaksud adalah buku yang ada kaitannya dengan penelitian seperti buku dari sastra dan buku-buku metodologi penelitian. Yang kedua, metode dokumentasi, yaitu mencari bahan-bahan yang berupa catatan dan dokumentasi yang bersifat tertulis. Yang ketiga, metode analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam satu proses yang menggunakan langkah-langkah. Yang pertama, membaca data dan mengkaji data yang berupa sistem kekerabatan, nilai sosial, nilai ekonomi, pendidikan agama, dan moral etika. Yang kedua, pengklasifikasian data yang berupa nilai sosial, ekonomi, pendidikan agama, dan moral etika. Yang ketiga, interpretasi data. Interpretasi adalah kegiatan membedakan arti yang tersembunyi di dalam arti yang jelas. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan sebagai jawaban atas semua permasalahan dalam penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Saya mau tanya, apakah ada kendala dalam menyusun proposal yang Anda lakukan? Kalau ada, apa saja kendalanya? Tentu ada. Saat saya menyusun proposal ini, kendala saya yaitu laptop saya sering bermasalah atau error. Jadi itu sebagai penghambat saya menyusun proposal ini. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata-kata. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Hidayatullah, NIM S1C11804. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Penelitian yang saya lakukan ini yang berjudul Analisis Menulis Teks Deskripsi SNMPTN 11 Kota Bima. Sebelumnya terima kasih kepada para peserta dan terlebih kepada dosen mata kuliah Seminar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu Pak Harudin M. Hum. Penelitian yang saya lakukan ini meliputi 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Latar belakang penelitian ini yaitu pembelajaran bahasa Indonesia digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik lisan maupun tulisan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada 4 aspek yang harus dikuasai oleh siswa, yaitu keterampilan minimal, membaca, berbicara, dan menulis. 4 aspek keterampilan ini tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Salah satu ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP adalah teks deskripsi. Pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan berbasis teks. Pendekatan ini bertujuan agar peserta didik mampu memproduksi dan menggunakan teks sesuai dengan tujuan dan fungsi sosialnya. Menulis teks deskripsi merupakan pembelajaran yang penting bagi siswa. Menulis teks deskripsi merupakan bagian dari keterampilan menulis yang juga harus mendapatkan perhatian. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan yang tertuang di dalam silabus kompetensi menulis yang harus dikuasai siswa adalah mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk teks. Kemampuan siswa dalam menulis teks deskripsi belum menunjukkan harapan bagaimana mestinya. Siswa belum mampu mengungkapkan ide atau pendapat terhadap suatu masalah dalam komunikasi tulisan maupun melalui bentuk paragraf yang sederhana. Kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas 7 SNMPTN 11 Kota Bima. Ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas 7 SNMPTN 11 Kota Bima, serta manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi siswa ini yaitu penelitian ini bermanfaat sebagai informasi bagi siswa dan dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan tingkat kemampuan menulis teks deskripsi. Dan kedua, bagi guru yaitu diharapkan dapat memberikan masukan kepada guru di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada keterampilan menulis. Dan yang ketiga, bagi peneliti yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan menulis siswa pada teks deskripsi di kelas SNMPTN Negeri 11 Kota Bima. Dan yang keempat, manfaat penelitian bagi universitas, yaitu khususnya FKIP. Hasil penelitian ini dijadikan tambahan khususnya mahasiswa bahasa dan seni, serta sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
Bab 2. Kajian pustaka. Kajian pustaka ini meliputi penelitian yang relevan, landasan teori. 1. Penelitian yang relevan. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu meninjau penelitian sebelumnya mengenai pembahasan ini. Peninjauan pada penelitian lain sangat penting dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 1. Kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas 7 SMP Negeri 11 Kota Bima dari aspek ciri teks memperoleh nilai 63 dengan kategori cukup mampu. Yang kedua, kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas 7 SMP Negeri 11 Kota Bima dari aspek tujuan teks memperoleh nilai 61 dengan kategori cukup mampu. Dan yang ketiga, kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas 7 SMP Negeri 11 Kota Bima dari aspek struktur teks memperoleh nilai 60 dengan kategori cukup mampu. Sebelum saya mengakhirinya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilakan. Apa alasan Anda mengangkat judul penelitian ini, serta bagaimana tanggapan Anda mengenai permasalahan yang berkaitan dengan judul yang diangkat? Berikut saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Alasan saya mengangkat judul penelitian ini dikarenakan seperti yang telah diketahui sebagian besar, kemampuan siswa dalam menulis teks deskripsi belum menunjukkan harapan sebagaimana mestinya. Siswa belum mampu mengungkapkan ide atau pendapat terhadap suatu masalah dalam komunikasi tulisan maupun melalui bentuk paragraf yang sederhana. Tanggapan saya mengenai dua permasalahan ini yaitu kemampuan menulis teks deskripsi bukanlah sesuatu yang mudah dalam membimbing siswa, akan tetapi melainkan diperlukan suatu tindakan keras dengan penuh kesabaran serta bagaimana memotivasi minat siswa dalam menekuni dan mempelajari keterampilan berbahasa, khususnya menulis teks deskripsi. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya akan mengakhirinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.